Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Rahmaini dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 1. Di sini saya akan mempresentasikan perbedaan sosial dalam masyarakat. Perbedaan sosial apaan sih? Perbedaan sosial dapat kita definisikan sebagai perbedaan karakteristik yang muncul pada setiap individu yang juga ikut serta dalam membentuk masyarakat. Terus, perbedaan sosial itu ada apa aja sih? Yang pertama, ada diferensiasi sosial, merupakan penggolongan kelompok-kelompok masyarakat yang dilihat secara horizontal atau sederajat, yang didasarkan pada perbedaan suku, ras, agama, gender, dan profesi. Diferensiasi sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Ciri fisik, berkaitan dengan kenampakan ciri manusia, yang berarti ciri tersebut dapat dilihat secara langsung oleh indera penglihatan. Ciri fisik bersifat alamiah karena telah didapatkan sejak lahir. Ciri fisik berkaitan dengan ras, jenis kelamin, warna kulit, bentuk rambut dan bentuk mata dan sebagainya. Nah, berdasarkan ciri fisik tersebut, penggolongan kelompok ras di dalam diferensiasi sosial memiliki kedudukan yang sama. Yang kedua, ciri sosial merupakan fungsi manusia di lingkungannya. Ciri sosial berkaitan dengan profesi atau pekerjaan. Contohnya seperti dokter dan petani. Meskipun dokter memiliki prestis di masyarakat, tetapi seorang dokter tetap membutuhkan petani untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan pangan. Nah, begitu pula juga seorang petani. Seorang petani juga membutuhkan seorang dokter untuk berobat. Tidak mungkin juga seorang petani meracik obat sendiri karena kan dosisnya tidak tepat atau gimana nantinya. Yang ketiga, ada ciri budaya, merupakan pandangan hidup masyarakat menyangkut nilai-nilai yang dianutnya. Ciri budaya berkaitan dengan religi, kebudayaan, dan bahasa. Contohnya seperti bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Meskipun bahasa Inggris itu memiliki prestige tinggi sebagai bahasa internasional, tetapi dalam bahasa sehari-hari tidak ada bahasa yang lebih tinggi. Di dalam penggolongan kelompok sosial tidak ada bahasa yang lebih tinggi. Kemudian, bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Yang pertama, diferensiasi klan. Kesamaan sosial berdasarkan kesamaan hubungan darah, kepercayaan, dan tradisi adat yang ada dalam masyarakat. Kata kunci diferensiasi klan adalah pertalian darah ataupun garis keturunan. Biasanya disebut sebagai marga. Marga biasanya terdapat pada nama belakang seseorang. Jadi, klan juga berarti identitas bagi seseorang yang membedakan klan satu dengan klan lainnya. Misalkan marga Asgaf, marga Ba'agil, sama marga Al-Atos. Di dalam suku Arab, marga tersebut sama. Jadi tidak ada marga mana yang lebih tinggi. Kemudian, diferensiasi agama. Dalam diferensiasi sosial, apapun agamanya, fungsi yang sama bagi setiap pemeluknya, yakni pedoman dalam berperilaku. Pedoman dalam berperilaku yang kemudian disosialisasikan melalui ajaran-ajaran di tiap agama. Jadi, agama Islam, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya itu memiliki tingkat yang sama. Tidak ada agama yang lebih tinggi, tidak ada agama yang di bawahnya. Kemudian ada diferensiasi etnis. Golongan individu dalam masyarakat yang memiliki kesadaran dan identitas kesatuan budaya dan dikuatkan dengan kesatuan bahasa.
etnis biasa disebut dengan suku, seperti suku Tionghoa, suku Jawa, suku Sunda. Itu tuh tidak ada pembeda karena suku tersebut memiliki ciri khas yang sama. Jadi di dalam pengelompokan masyarakat, suku-suku tersebut memiliki tingkatan yang sama. Kemudian ada diferensiasi profesi, suatu kegiatan manusia yang dilakukan sebagai sumber penghasilan atau mata pencaharian. Nah, di dalam suatu masyarakat, mesti profesi satu dengan profesi yang lainnya berbeda. Akan tetapi profesi-profesi tersebut memiliki fungsi yang sama. Jadi kayak contohnya seperti tadi, dokter dengan petani dengan guru, itu mereka akan saling berkaitan satu sama lain, akan saling tolong menolong satu sama lain. Selanjutnya ada diferensiasi gender. Kedudukan laki-laki dan perempuan tidak memiliki perbedaan karena memiliki peran sosial yang sama. Definisi gender merupakan sifat, perilaku, maupun peran yang dilekatkan dalam masyarakat kepada laki-laki maupun perempuan melalui proses kebudayaan. Jadi, misalkan seorang istri juga bisa berperan mencari nafkah, begitupun juga seorang suami. Seorang suami bisa juga mengurus rumah tangga. Kemudian diferensiasi ras, suatu kelompok manusia yang memiliki ciri fisik yang sama, seperti ras Mongoloid, Negroid, Kaukasoid. Itu ras Mongoloid itu, di dalam ras Mongoloid, misalkan ras Mongoloid itu memiliki ciri fisik yang sama dengan ras Mongoloid. Ras Negroid memiliki ciri yang sama dengan ras Negroid, tetapi tidak ada pandangan bahwa ras yang satu lebih unggul daripada ras yang lain. Kemudian pengaruh diferensiasi sosial. Yang pertama, lahirnya kelompok sosial. Jelas sekali pembedaan sosial di dalam masyarakat otomatis akan menimbulkan kelompok-kelompok sosial. Seperti di dalam suku Arab, mereka juga menimbulkan kelompok-kelompok yang seperti marga. Jadi kayak di dalam suku Arab itu ada marga Ba'agil, marga Al-Atos, marga As-Segaf, marga Basyaiban, seperti itu. Yang kedua, ada primordialisme, merupakan paham yang menunjukkan sikap berpegang teguh pada ikatan seseorang yang dibawanya sejak lahir. Jadi, orang tersebut mempercayai bahwa hal-hal yang dia bawa sejak lahir mengenai adat istiadat, tradisi yang dia anggap benar. Yang ketiga ada etnosentrisme. Etnosentrisme terjadi bila suatu kondisi. Etnosentrisme terjadi bila primordialismenya tinggi, maka akan terjadi penilaian budaya lain dengan menggunakan standar kebudayaannya sendiri. Jadi merasa bahwa kebudayaanku lebih hebat daripada kebudayaan yang lain. Selanjutnya ada terjadinya masyarakat majemuk. Karena banyaknya kelompok sosial secara horizontal ini otomatis akan mengakibatkan kemajemukan masyarakat. Yang kedua, ada stratifikasi sosial, merupakan tingkatan atau lapisan yang ada di dalam masyarakat. Stratifikasi berasal dari bahasa Latin yaitu stratum, artinya
stratum atau strata yang berarti lapisan. Proses terbentuknya stratifikasi sosial. Yang pertama, secara alami. Stratifikasi sosial dapat terbentuk secara alamiah bersamaan dengan dinamika sosial yang terjadi. Adapun contoh dari stratifikasi sosial yang terbentuk secara alami ialah kepandaian, tingkat umur, kekayaan, dan keturunan. Yang kedua, ada secara sengaja dibentuk atau buatan. Stratifikasi sosial juga bisa muncul dengan adanya unsur kesengajaan dalam terciptanya. Hal ini biasanya terjadi dengan tujuan mengejar kepentingan ataupun sebagai sarana pembagian kerja, misalnya dalam perusahaan, partai politik, militer, ataupun pemerintahan. Stratifikasi sosial bisa terbentuk dengan yang pertama dengan kekayaan, yang kedua jabatan, yang ketiga status sosial yang dianggap memiliki nilai lebih di dalam masyarakat. Lalu ciri stratifikasi sosial. Yang pertama, perbedaan kemampuan. Masyarakat dengan strata tinggi memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan kelas di bawahnya. Misalkan, seorang manajer lebih berhak mengatur bawahannya daripada seorang satpam. Yang kedua, perbedaan gaya hidup. Orang yang berasal dari kelas atas biasanya mempunyai gaya hidup yang berbeda dengan kelas sosial yang di bawahnya. Orang yang berasal dari kelas atas itu cenderung gaya hidupnya cenderung wah. Yang ketiga, perbedaan hak dan perolehan sumber daya. Semakin tinggi kelas sosial seseorang, maka hak yang diperolehnya semakin besar, termasuk kemampuan untuk memperoleh sumber daya. Misalkan, seorang direktur gajinya lebih tinggi daripada seorang karyawan. Lalu kemudian ada bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Yang pertama, berdasarkan ekonomi, berdasarkan pada kepemilikan kekayaan. Biasanya orang yang memiliki kekayaan lebih akan lebih dihargai daripada orang yang memiliki kekayaan di bawahnya. Berdasarkan politik, didasarkan pada kekuatan politik seseorang dalam suatu organisasi. Yang ketiga, sistem kasta, didapatkan secara otomatis sejak lahir. Biasanya sistem ini terdapat pada sistem kerajaan atau monarki dan bersifat permanen. Contohnya, keturunan sultan hanya dapat menikah dengan keturunan yang memiliki kedudukan yang sama. Lalu ada pekerjaan atau kehormatan didasarkan pada keahlian, kecakapan seseorang yang kemudian dijadikan jalan untuk mendapatkan materi. Lalu ada pendidikan, tingkatan pendidikan seseorang yang kemudian menentukan lapisan sosialnya. Pendidikan dapat menentukan atau perpindahan status dari status bawah ke status atas. Lalu kemudian sifat-sifat stratifikasi sosial. Yang pertama, sifat stratifikasi terbuka. Dalam sistem ini, setiap lapisan masyarakat akan memiliki kesempatan atau peluang untuk berpindah status. Sistem ini umumnya berlaku pada sistem masyarakat modern, di mana kebebasan sangat dijunjung tinggi. Jadi, seorang bisa kapanpun berpindah strata. Lalu, stratifikasi tertutup. Sistem tertutup atau bisa disebut dengan sistem feodalisme ialah sistem di mana tidak dimungkinkan adanya perpindahan status sosial karena masih adanya sistem kasta. Lalu yang ketiga, campuran. Sistem atau sifat campuran ini akan memberikan seseorang kesempatan untuk mengalami perpindahan status sosial dan hanya pada bidang-bidang tertentu saja. Biasanya sistem campuran ini yang awalnya dari stratifikasi tertutup dan dia memiliki pekerjaan dan dia
dan dia di dalam pekerjaannya bisa berpindah strata dari yang ke atas bisa ke bawah bisa ke atas. Lalu, mobilitas sosial. Setiap manusia di dunia pasti memiliki keinginan untuk menjadi lebih baik di kemudian hari. Namun, seperti yang kita ketahui, hal ini tidaklah selalu terwujud seperti yang kita inginkan. Kejadian seperti itu di dalam sosiologi biasa disebut dengan mobilitas sosial. Mobilitas sosial ialah gerak sosial seseorang, entah itu naik, turun, ataupun tetap, yang didasari oleh motif sosial untuk menjadi lebih baik. Faktor pendorong. Yang pertama, ada status sosial, usaha seseorang menjadi lebih baik. Yang kedua, situasi politik, kondisi politik suatu negara yang tidak kondusif. Yang ketiga, ada kondisi ekonomi, perpindahan kondisi ekonomi seseorang yang lebih baik. Mesti semua orang menginginkan hidup dengan yang serba berkecukupan, maka seseorang akan berusaha untuk berada di hidup yang lebih baik. Selanjutnya ada pertumbuhan penduduk. Suatu wilayah yang penduduknya padat maka akan mencari alternatif lain. Siapa sih yang pengen hidup tapi penduduknya padat, umpel-umpelan kayak gitu? Pasti kan pengen yang bisa bernapas dengan lega kayak gitu. Selanjutnya ada keinginan melihat daerah lain. Rasa keingintahuan yang dimiliki seseorang terhadap suatu wilayah. Ini berkaitan biasanya didapatkan dengan seorang calon mahasiswa atau mahasiswi. Jadi kayak yang dari Pekalongan pengen, wah Jogja itu kayak apa ya gitu kan. Terus akhirnya seorang tersebut berkeinginan berkuliah di Jogja supaya bisa melihat Jogja itu ada apa aja gitu. Lalu bentuk mobilitas sosial. Sebagai salah satu bentuk dinamika sosial, mobilitas sosial dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain yang pertama, mobilitas horizontal. Dalam mobilitas sosial horizontal, seseorang hanya mengalami pergerakan sosial pada status sosial yang tetap sama. Misalnya, seperti seorang PNS yang mengalami wilayah kerja, dan dia hanya berpindah wilayah saja, tetapi dia tetap menjadi PNS. Kemudian, mobilitas vertikal. Mobilitas sosial vertikal mengartikan pelaku tidak hanya mengalami pergerakan sosial dalam bentuk fisik, melainkan juga status sosialnya, seperti seorang karyawan yang naik jabatan menjadi HRD. Lalu, mobilitas geografis. Perpindahan individu atau kelompok lain dari suatu wilayah ke wilayah lain. Mobilitas geografis ini berkaitan dengan masalah sosial, misalnya transmigrasi, perpindahan dari wilayah padat ke wilayah yang lebih renggang. Lalu, mobilitas antar generasi. Mobilitas sosial ini dialami oleh beberapa generasi yang umumnya masih terikat dalam bentuk keluarga. Misalnya, anak dari perekonomian rendah yang berusaha agar kehidupannya lebih baik, maka anak tersebut berusaha agar kehidupannya lebih baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.